Halo teman-teman para pengajar hebat sekalian, selamat datang di channel Guru Introvert. Oh iya, pernah nggak kepikiran untuk apa sih kita ngajar? Atau apa sih alasan kita untuk menjadi pengajar? Mungkin beberapa orang sudah sangat sering mendapatkan pertanyaan itu dan sudah tahu jawabannya. Mungkin ada yang jawabannya, ya saya mengajar agar bisa meneruskan generasi, agar bisa mencerdaskan bangsa, agar anak-anak bisa pintar, agar anak-anak bisa juara kelas, agar anak-anak bisa berprestasi. Tetapi fakta membuktikan, bahkan dibuat sebuah buku oleh Robert T. Kiyosaki yang judulnya adalah Why the A Student Work for C Student. Nah, kenapa anak-anak atau siswa yang nilainya A itu malah bekerja untuk yang nilainya C? Sebagai bangsa Indonesia, kita punya Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira apakah relevan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini sehingga bisa menjawab buku dari Robert T. Kiyosaki ini, kenapa sih siswa yang nilainya bagus malah bekerja untuk siswa yang nilainya kurang bagus atau C? Untuk mendengarkan jawabannya, selamat mendengarkan podcast dari saya, Zulfikri Al-Mutawadli SPD, calon guru penggerak Angkatan 3. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi Ki Hajar Dewantara aja tujuannya bukan agar siswa pinter, tujuannya bukan agar siswa rapotnya bagus, tetapi bagaimana siswa bisa baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Nah, ini yang menjadi asas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana Ki Hajar Dewantara memaknai tujuan pendidikan ini agar bisa hidup bermasyarakat, yaitu dengan filosofi atau dasar-dasar pendidikan bahwa pendidik adalah sebagai guru pamong. Maksudnya pamong di sini apa? Peran pendidik seperti halnya petani. Jadi contoh gini nih, misalnya petani jagung. Nah, si petani jagung itu gimana caranya agar panen jagungnya bagus? Otomatis tuh si petani itu bakal nyiapin lahan yang bagus. Kemudian si tanahnya itu akan digemburkan gitu ya biar ada udara. Kemudian ada hama-hama dia bersihkan, kasih air. Terus gimana caranya agar matahari itu bisa masuk dan juga memilih bibitnya yang terbaik gitu ya. Tapi petani ini nggak bisa nih, misalnya memaksa jagung ini harus tumbuh kemana, ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Dan juga nggak bisa memaksa tuh agar jagung ini jagung berubahlah jadi padi, nggak bisa gitu. Nah, kalau di pembelajaran guru bisa tuh untuk menuntun, membimbing, misalnya nih anak-anak lagi masih bingung apa sih potensinya. Nah, guru bisa tuh ngasih pilihan-pilihan dia minatnya kemana. Kemudian misalnya guru bisa menyediakan sumber belajar, entah itu buku dan lain sebagainya, entah itu cara searching di YouTube, cara searching di Google dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru, tapi guru nggak bisa tuh untuk memaksa anak untuk tidak sesuai dengan kodrat alamnya gitu kan. Ketika anak pada dasarnya ketika masih kecil dia bermain, tapi dipaksa terus untuk duduk diam gitu kan. Nah, itu akan keluar dari kodrat alamnya. Maka seperti itulah guru-guru seperti halnya petani. Tetapi perlu diingat juga nih, walaupun misalnya guru hanya menuntun, pasti bakal banyak input-input nih ya. Karena tadi pada dasarnya guru menuntun, kadang siswa mencari sumber belajar dari berbagai macam, bahkan ada kultur-kultur dari luar, ada informasi dari luar. Nah, guru harus memberikan pedoman kepada mereka agar bisa waspada, kemudian cari memang info-info yang bermanfaat bagi mereka, kemudian apa yang menambah kekayaan pada lahir dan batin, dan juga bagaimana agar informasi atau kultur itu diselaraskan dan jangan asal meniru. Nah, ini pun yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kata Ki Hajar Dewantara, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu.
Jadi belum tentu nih barang yang dari luar, kultur dari luar ini bagus, tapi belum tentu juga jelek. Makanya kita harus bisa menganalisis dan juga menyelaraskan dengan kultur kita. Nah, kita bisa mengambil manfaat nih dari kultur-kultur yang ada di luar Indonesia. Setelah teman-teman guru udah paham nih bahwa siswa tidak hanya pintar, tapi juga bisa menggunakan kepintarannya untuk bisa bermasyarakat dan juga hidup dalam masyarakat. Nah, ada lagi nih yang jadi pesan Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus bisa menanamkan budi pekerti atau pendidikan karakter. Karena inilah yang menjadi asas utama dari pendidikan itu sendiri. Nah, apa sih karakter itu atau apa sih budi pekerti itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Adapun ada juga yang bilang nih bahwa budi pekerti itu dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakanlah sebuah karya atau psikomotor. Sehingga ada sedih, ada bahagia, itu perpaduan dari dua hal itu, cipta dan juga karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, bukan hanya sekolah yang menjadi kunci utama atau pusat pendidikan. Ada dua hal lainnya. Yang pertama adalah keluarga, dan ini penting banget. Keluarga ini aspek yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan juga karakter bagi anak. Kenapa? Karena di keluarga merupakan interaksi yang paling awal dan juga paling lama di masa-masa keemasan. Kalau sekolah mungkin dari pagi sampai sore gitu ya, tapi di keluarga dari sore sampai malam, kemudian malam tidur, kemudian pagi lagi itu udah banyak banget gitu di awal-awal. Walaupun nanti katakanlah ketika SMP, SMA mulai renggang, tapi masa keemasan atau apa yang paling kita ingat di long term, mungkin teman-teman juga bisa ya membayangkan apa sih yang paling teringat ketika masih kecil, pasti berhubungan dengan keluarga gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak, adik. Nah, itulah yang menjadi aspek atau pusat pertama dari pendidikan budi pekerti. Jadi kesimpulannya, apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih relevan? Jawabannya relevan, sangat relevan. Bahkan mungkin ketika awal-awal pendidikan Indonesia itu sangat relevan dengan perkembangan zaman. Tetapi nggak tahu kenapa semakin lama kok malah lebih terpusat pada kognitif gitu ya, dengan adanya UN, dengan adanya soal-soal dan lain sebagainya. Malah pemikiran-pemikiran Ki Hajar itu luntur gitu. Nah, sekarang kita membumikan lagi nih pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat kita lebih bisa bereksplorasi, ya, membuat pendidik itu lebih ngeh loh, nggak cuma pintar loh siswa itu, tapi juga bagaimana kepintaran itu bisa digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena tadi kembali lagi, ketika Robert Kiyosaki bilang orang-orang yang pangkatnya A atau nilainya A malah bekerja ke C, berarti ada yang masalah nih. Bukan hanya pintar gitu ya, cuman bisa pintar tapi kurang bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang C ini walaupun dia nggak pintar, tapi dia bisa menggunakan informasi dari luar, dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya dia bisa bikin perusahaan, dia bisa bikin produk dan lain sebagainya. Dan ketika sudah besar, nah diajak nih teman-temannya atau orang lain yang ketika dulu di sekolah dia pangkatnya A atau dia nilainya A. Maka jadi ada yang salah dengan ukuran di Indonesia atau penilaian di Indonesia. Maka kita harus ukur nih, berarti kita salah ukur gitu ya. Misalnya kunci kesuksesan tuh mengukur, misalnya kunci kesuksesan tuh mengukur dari lebarnya, tapi kita malah mengukur panjang, ya kan nggak bakal nyambung gitu kan. Bagaimana kita bisa menggeser ketika memang benar-benar yang nilainya A itu dialah yang paling banyak menyelesaikan masalah dan juga bisa membuat karya dengan baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman guru sekalian. Satu kalimat dari saya, guru itu tidak bertugas untuk membuat anaknya pintar, tapi guru berperan untuk menuntun anaknya menggunakan pengetahuan dan kepintaran yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.